Jadi sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk duduk bareng bersama ulama, baik itu menghadiri majelisnya atau duduk meminta nasihat, duduk mendengarkan mau'izahnya, duduk sekedar menatap wajahnya. Itu menjadi perkara yang sangat penting, menjadi perkara yang sangat penting, menjadi perkara yang dapat merubah pola pikir kita, cara berpikir hati kita. Maka ini menjadi suatu yang amat sangat penting bagi kita. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama, wastima'i, dan keharusan bagi kalian kalami, mendengar ucapan-ucapan al-hukama'i, ahli hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Barkah Bapak Ustadz Haji Haidir, yang saya hormati pula MC kondang kita Bapak Ustadz Haji Asnawi, Nawawi, maaf lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita kembali Allah kumpulkan kita di majlis ilmu di taman surganya Allah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji hadis dan maqalah, melanjutkan kajian Nashahul Ibad. Semoga kita semua benar-benar Allah terangkan hati kita, Allah lembutkan hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat, yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita masih pada bab sunai. Sekarang masuk kepada bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Wal maqalatu saniyatu qala Nabi alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matori. Jadi pada pagi hari ini kita membahas tentang makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum, sudah menjadi keharusan bagi kalian, sudah menjadi keharusan bagi kalian. Keharusan apa? Bimujalasatil ulama, untuk duduk senang bareng bersama ulama. Jadi sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk duduk bareng bersama ulama, baik itu menghadiri majelisnya atau duduk meminta nasihat, duduk mendengarkan mauizahnya, duduk sekedar menatap wajahnya. Itu menjadi perkara yang sangat penting, menjadi perkara yang sangat penting, menjadi perkara yang dapat merubah pola pikir kita, cara berpikir hati kita. Maka ini menjadi suatu yang amat sangat penting bagi kita. Yang kedua, wastima'i kalamil hukama, wastima'i, dan keharusan bagi kalian kalami, mendengar ucapan-ucapan al-hukama'i, ahli hikmah. Jadi Pak ulama ahlul hukama ini bukan ahli yang kanuragan ya. Ini saya jelasin dulu nih. Jadi ulama ahli hikmah ini bukan yang ahli kanuragan. Jadi ahlu hikmah ini itu artinya ketika dia berbicara, maka dia berbicaranya pakai ilmu. Jadi ahli hikmah ini ketika dia berbicara, maka berbicaranya dia itu pakai ilmu, berbicaranya dengan hati. Ketika dia memandang sesuatu atau memutuskan perkara, dia memutuskannya dengan dasar ilmunya dan dasar hatinya. Tidak ada intervensi dari hawa nafsunya atau kepentingan dari luar. Dia sangat independen. Orang ini nih itu hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal ya, apapun itu namanya al-hukama atau ahli hikmah, ulama hebat yang hatinya bersih, memberikan pencerahan bagi kita semua. Pencerahan apa ulama ahli hikmah ini memberikan kepada kita? Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal maitata binuril hikmah. Jadi ahli hikmah ini memberikan nasihat kepada kita dengan apa? Dengan nuril hikmah. Nuril hikmah itu adalah cahaya hikmah. Itu cahaya yang dibawa sama ulama tersebut melalui lisannya, melalui tutur katanya, melalui tindak tanduknya, melalui gaya tubuhnya. Itu semua nanti menjadi sebuah pencerahan kalau nih bapak-bapak benar-benar melihat sosok ulama tersebut.
menuturkan bahasa, cara berperilakunya, cara dia duduk, cara dia berdiri, itu semuanya menjadi sebuah hikmah. Maka di sini ngaji kalaupun tidak pakai kitab, kita berhadapan langsung, ini namanya muzakarah atau yang disebut muzakarah. Jadi kalau kita ngaji langsung nih sama ulama, kita harus bersihkan hati kita. Kita buang nih prasangka-prasangka buruk sama ulama. Di dalam hati kita kalau masih sehujan, maka kita enggak akan dapat apa-apa. Malah justru yang akan kita dapatkan adalah curiga mulu. Itu kalau kita ngaji sama ulama tapi hati kita masih kotor, pasti akan curiga mulu. Mengapa demikian? Dengan begitu, kalau kita selalu curiga, ilmu yang disampaikan kepada guru kita tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana Allah menghidupkan hati yang mati. Hati itu Pak kalau sudah mati, di dalam Al-Quran digambarkan itu seperti kal hijarah, seperti batu. Jadi hati itu kalau udah mati seperti batu, keras. Jadi kalau hati kita sudah keras, maka tidak akan pernah bisa menerima nur atau ilmu cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menerima kebenaran, yang ada malah mengarah kepada kemaksiatan dan dosa. Tidak bisa menerima yang hak, Ini yang bahaya, Pak, gitu. Binuril hikmah, Allah menghidupkan hati itu dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah, melalui pelantarannya para ulama. Kalau Rasul sudah selesai, Pak. Kalau masa Rasul sudah selesai. Jadi masa Rasul sudah selesai, maka pewarisnya Rasul adalah ulama. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Bagaimana contohnya? Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi yang tandus, yang mati, bima il matori, dengan air hujan. Kita tahu betul, kalau para petani, para orang zaman dulu tuh Pak, tanaman itu disiram pakai ember, diambil dari sumur, terus kemudian kita siram. Walaupun sampai 10 ember umpamanya, bahkan mungkin bisa lebih dibandingkan dengan air hujan. Walaupun itu turunnya cuma sebentar, kira-kira nih tanaman yang kita siram pakai ember sama air hujan, segeran mana nih Punan? Segeran air hujan. Itu Bapak bisa buktikan, Pak. Walaupun hujannya turun cuma sebentaran, itu menyegarkan. Menyegarkan apa? Menyegarkan bumi, menyegarkan tumbuhan daripada air yang Bapak tuang dengan ember, dengan selang, dengan apalah, tetap lebih hebat air hujan. Nah, ini gambarannya. Artinya apa? Tanah yang tandus, begitu tandus sehingga tidak bisa menimbulkan kebaikan, itu bisa Allah hidupkan dengan air hujan. Begitu juga hati yang tandus, yang kagak bisa memunculkan kebaikan, itu bisa bersih, baik, lembut, penuh dengan kebaikan. Caranya adalah sering duduk bareng bersama para ulama. Jadi kalau hati kita pengen lembut, hati kita pengen baik, hati kita pengen benar, harus duduk
sering bersama ulama dan sering mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Tapi kalau bapak duduknya sering sama tukang batu, ya kemungkinan kita pasti ngomonginnya kebanyakan batu. Misalkan kita kan zaman sekarang nih banyak nih, ya kan, banyak tukang batu cincin. Kalau kita sering duduknya sama tukang batu cincin, pasti kita selalu ngomonginnya batu cincin. Tapi kalau kita sering duduknya sama ulama, pasti yang akan kita bicarakan, yang akan kita dapatkan adalah sebuah nasihat dari ulama. Itu begitu. Jadi pentingnya kita duduk sama ulama itu apa? Kita akan terus mendapatkan sebuah nasihat dari ulama tersebut, ya. Walaupun nih kita duduknya sambil ngopi, walaupun nih kita duduknya sambil bercanda, ya, sambil tetap ada ilmu yang meresap di dalam hati kita, sehingga cara berpikir kita mewarisi cara berpikirnya ulama. Cara berpikir ulama itu Pak, cara berpikirnya para nabi, ya. Cara berpikirnya nabi, ya. Saya kasih contoh Pak. Kalau di sini, ya, merasa bosan dengan masakan istri umpamanya, apa yang harus kita lakuin tuh Pak? Kalau nih kita bosan, ya, dengan masakan istri, kira-kira apa yang kita lakuin? Nyari istri baru. Nyari istri baru, ya. Biasanya kalau kita bosannya memasakkan istri, otomatis yang kita lakukan apa? Keluar rumah, nyari warteg, makan apalah begitu, ya. Makan nasi padang misalkan begitu, ya. Pengen makan enak, pokoknya keluar dah, ya. Sebenarnya yang begitu tuh cara berpikir nafsu Pak. Kalau kita bosan dengan masakan istri, kemudian kita lari keluar, kita makan yang enak segala macam, itu cara berpikir nafsu, ya. Mengapa demikian? Kalau selama ini tuh kita begitu tanpa kita sadar, itu sebenarnya kita lagi ditunggangin sama setan. Kita bosan sama masakan istri, kemudian kita makan di luar. Sebenarnya itu cara berpikir nafsu. Kalau cara berpikir Nabi itu enggak begitu. Makanya dikatakan tadi, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ilmunya para nabi itu mengajarkan kalau kita bosan dengan masakan istri enggak perlu keluar. Makanya Rasul ngajarin. Bagaimana ngajarinnya? Disuruh puasa. Tuh. Jadi kalau kita bosan dengan masakan istri itu jangan keluar. Kalau pengen makan yang enak, lapar, maka kalau kita pengen enggak bosan lagi dengan masakan istri, laparkan perut kita. Itu Rasul ngajarinnya begitu, ya. Laparin perut kita. Coba dah, kalau kita lagi puasa lapar, makan apa sih Pak yang gak enak? Coba dah. Kita buka mungkin, ya. Kalau sehari-harinya kita makan biasa-biasa aja, pas pertama, apalagi kalau bulan puasa tuh, pertama puasa, ya, pertama puasa kita buka apa aja ada tuh di meja. Namanya lapar mah apa juga pasti enak. Nah itu cara berpikir Nabi. Makanya kalau kita bosen, ya jangan keluar. Puasa di rumah sehari 2 hari, maka itu akan menghilangkan rasa kebosanan kita dengan masakan yang istri sajikan, begitu. Jadi makan itu Pak sebenarnya enak enggak enak itu tergantung perut kita, ya. Jadi kalau perut lapar nih, emang puasa dari pagi ketemu tempe juga enak, ketemu apapun menjadi enak. Kenapa? Ya karena lauknya yang paling baik, lauk yang paling enak itu adalah lapar.
Jadi lauk yang paling enak sebenarnya lapar gitu. Maka Rasulullah ngajarin begitu, perbanyak puasa. Karena dengan puasa itu ya, satu kita sehat, dua terasa nikmat tuh dengan puasa. Tapi kalau bapak lagi kagak bosen dengan masakan rumah, bapak nggak perlu keluar ya. Cukup bapak puasa, insya Allah ketemu masakan istri, enaknya luar biasa. Ketemu sambal juga jadi enak gitu. Logika itu tuh yang harus kita bangun, sebagaimana logika yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa? Itu syariat Rasulullah, itu jalan ya. Puasa, zikir begitu Pak. Lah kita makan sering ngikutin nafsu tapi enggak sadar. Ayo kita bosan makan di luar terus. Kita makan, ada tetangga apa namanya, belum tentu dia bisa makan daging setahun sekali begitu. Jadi orang dapat pencerahan itu kalau bergaul dengan ulama yang benar-benar mewarisi nubuah risalah kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Karena ada juga Pak ulama yang gaya berpikirnya seperti itu ya. Mohon maaf ini mah ya, mohon maaf udah disebut ustadz, disebut kiai, tapi gaya berpikirnya masih begitu. Padahal itu gaya berpikir nafsu gitu. Contohnya punya mobil, bosan ganti, sampai dibela-belain ngutang kadang-kadang begitu ya. Punya mobil bosan ganti, sampai dibela-belain ngutang. Itu gaya berpikir ulama bukan begitu seharusnya ya. Kalau kita sebagai ulama gaya berpikirnya nggak boleh begitu. Selama mobil itu masih bisa dimanfaatkan untuk segala kebutuhannya, udah beres begitu, udah beres. Kalau toh harus ganti, baru nggak harus ngutang. Karena resiko ngutang itu bahayanya nggak selesai di dunia, dilanjutin di akhirat. Nah ini kadang-kadang gampang sekali bosen ngikutin model, ganti lagi tuh. Kalau kita sampai kayak begitu, berarti kita tidak mengikuti apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikit-dikit apa-apa aja kita bosan. Kalau dikit-dikit apa-apa aja kita bosan. Dari masakan istri kita bosan. Barang yang kita punya kita bosan. Nah, pertanyaan saya begini Pak, Bapak kalau ketemu istri bosan apa kagak? Kalau apa-apa aja nih kita bosan. Kira-kira kalau apa namanya bapak sama istri bosan apa kagak? Kadang-kadang. Kadang-kadang bosan ya Pak. Sebenarnya nggak begitu Pak. Kalau saat bapak di titik kebosanan dengan istri, itu bapak jangan berpikir nyari ganti lagi, jangan. Ya. Ya malah hancur ntar kalau kita berpikir nyari ganti malah hancur Pak. Iya malah hancur. Kita di titik kebosanan, tiba-tiba di pikiran kita, waduh kayaknya bosan banget nih, besok gua kawin lagi besok gua kawin lagi dah, katanya begitu buat ngilangin bosan. Nah jangan begitu cara berpikir kita Pak ya, jangan berpikiran kita buat cari ganti lagi, jangan, malah hancur. Apalagi kalau ditukar tambah. Ada kagak istri ditukar tambah? Ya apalagi kalau sampai ditukar tambah, hancur lah pokoknya. Ya hancur. Ya. Jadi caranya bagaimana? Frekuensi pertemuannya dikurangin. Ya. Jadi kalau kita bosan dengan istri,
Caranya adalah frekuensi pertemuannya dikurangin. Terus bagaimana cara nguranginnya? Udah banyakin aja kita di masjid. Itu caranya begitu. Jadi jarangin ketemunya sama istri, banyakin zikir di masjid, begitu. Jadi lebih banyak di masjid. Jarang-jarang ketemu istri, nanti bosennya hilang, yang ada malah tambah mesra. Karena para sahabat juga dulu begitu, banyakin di masjid. Ya, kalau lagi muncul titik kebosanan kepada istri, pasti itu banyakan di masjid. Dulu Sayyidina Ali pun juga banyak di masjid. Ya, lebih banyakin di masjid. Ya. Nah, itu ajaran Rasulullah, ya, berlama-lama di masjid, di majelis ilmu. Sahabat Nabi juga begitu, berlama-lama di masjid. Jadi ulama itu menuntut ilmu itu bukannya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun, Pak. Ya. Lagi mutola'ah begitu juga bisa apa aja. Sehingga yang tadinya bosan dengan pasangan, muncullah gairahnya. Itu logika yang dibangun seperti itu. Sama, Pak, ketika Bapak pengen bisa tidur enak, pules, apa yang harus kita lakukan? Ketika Bapak pengen tidur pules, apa yang Bapak lakuin? 1, paling begadang. Bener nggak? 2, pengen tidur pules nih. Apaan, Pak? Badannya kita bikin capek. Bacaannya bikin kita. Jadi sama, Pak, ketika Bapak pengen bisa tidur nyenyak atau pules, jadi kalau yang kita lakukan kan biasanya apa? 1, begadang. 2, minum obat tidur. Ya kan? Paling itu yang kita lakuin, begitu. Itu semua sebenarnya cara begitu adalah cara nafsu. Terus bagaimana ngajarinnya Rasul? Rasul tuh ngajarinnya lewat ulama, bukan begitu cara mainnya. Kalau kita pengen tidur pules, kita pengen tidur enak. Kalau begitu, pengen tidur nikmat, maka kata Rasul, tenangkan hatimu. Jadi kalau kita pengen tidur pules, pengen tidur enak, ya hati kita harus tenang. Harus tenang. Sekalipun duit Bapak banyak nih, harta Bapak banyak, saya jamin, Pak, saya jamin, ya. Saya jamin nggak bakalan bisa tidur dengan tenang. Mengapa? Karena hatinya, tidurnya tidak membuat jadi tenang. Pasti nggak bakalan pulas tuh. Kalau hatinya gelisah dan nggak tenang. Makanya kalau yang terbaik Bapak ingin bisa tidur nikmat, bangun sebelum subuh, bisa tahajud, sebenarnya jangan tergantung daripada alarm. Begitu. Jangan tergantung pada alarm, tapi bergantunglah kepada Allah. Kadang-kadang kan kita mau bergantung pada alarm. Ya, pengen bangun nih misalkan tahajud, bergantung sama alarm. Ya. Jadi enggak dengan alarm sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita pengen tidur itu pules, banyakin zikir. Itulah penghantar tidur yang paling Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Jangan penghantar tidur kita biar tidur pulas, HP kita dengerin, dangdut kita dengerin. Tapi penghantar tidur biar tidur kita pulas, biar hati kita tenang, banyakin zikir. Insya Allah tidur kita nikmat. Walaupun cuma 1 jam 2 jam, saya jamin dan saya yakinin kalau penghantar tidurnya adalah zikir, insya Allah walaupun sejam 2 jam itu cukup bagi kita. Karena ulama dulu aja kalau tidur itu nggak pernah lama. Ulama dulu itu kalau tidur cuma 3 jam. 3 jam buat 24 jam. Tidurnya 3 jam. Jadi banyakan tidurnya. Begitu. Banyakan enggak tidurnya. Jadi ulama dulu tuh tidurnya cuma 3 jam. Ya. Maka
kalau penghantar tidurnya itu kita zikir, pasti hati kita menjadi tenang, pikiran kita tenang, tidur pules, tidurnya pun juga berkualitas. Tidurnya berkualitas. Kenapa bisa berkualitas? Karena penghantarnya adalah zikir. Ya. Hatinya tenang, pikirannya tenang, walaupun cuma tidur 2 jam itu udah cukup ya. Tapi kalau hatinya nggak tenang, mau tidur di hotel bintang 5 pun ya, fasilitas komplit, tetap ya, Pak, saya jamin kalaupun Bapak itu tidurnya 8 jam tetap aja itu ngantuk ya, tetap aja nggak bisa pules, dan tetap aja kita bakalan ngantuk terus. Walaupun kita tidurnya di hotel bintang 5 ya begitu. Kadang-kadang kalau misalkan kayak begitu diajak ngaji aja sampai nyender terus pulas tidur aja begitu. Karena pikirannya waktu tidurnya itu tidak tenang gitu. Artinya logika-logika semacam itu bisa kita dapatkan ketika kita rajin duduk bersama ulama yang benar-benar ulama Pak. Tapi ya, jangan sampai kita ketemu ulama tapi ngomonginnya duniawi mulu, jangan gitu ya. Jadi yang benar-benar ulama ya. Bapak tambah keras nanti hatinya kalau misalkan kita ketemu ulama tapi ngomonginnya dunia mulu, maka hati kita akan menjadi keras ya. Kalau mau ngobrol mah sama ulama yang ahli ilmu, ahli hikmah, maka hati kita semakin lama semakin lembut begitu. Tuh kalau kita mau ngobrol tuh makin tenang pikiran kita, sehingga di sini kita menjalani kehidupan itu makin nikmat. Makanya kalau pengen tidur kita pules, hidup kita tenang, enggak galau, enggak gampang gelisah, tenangkan hatimu. Bagaimana menenangkan hatinya? 1, zikir. Zikir diperbanyak. Ini kadang-kadang penghantar tidurnya kan bukan zikir ya. Kalau kita pengen tidur tenang begitu, pengantarnya apa? HP ya, musik ya. Ini saya sebut sebuah kesalahan. Padahal ketika Bapak tidur, penghantar tidur itu waktulah yang menentukan. Penghantar tidur itu membentuk pribadi karakter seseorang sebenarnya ya. Kalau penghantar tidurnya kita zikir, baca Al-Quran, baca sholawat, insya Allah itu menunjukkan bahwa karakter kita adalah karakter yang lembut. Begitu. Jadi penghantar tidur itu adalah sebuah karakter, begitu. Menunjukkan sebuah karakter ya, membentuk pribadi karakter ya. Bapak bisa buktikan kalau Bapak punya anak di rumah, penghantar tidurnya itu lagu misalkan dangdut ya. Jangan salahkan nanti kalau gedenya tuh anak bakalan hobi sama menyawer, karena akan membentuk karakter nih penghantar tidur kita ini. Seandainya kita lagi di rumah nih, anak kecil begitu, kita punya anak mungkin ya sering kita dengerin dangdut, sering yang lihat tiktokan segala macam, ini bakalan sampai gede akan terus begitu. Karena hal-hal seperti itu akan terus masuk ke dalam alam sadar bawah pikirannya. Dan itu akan terus terkonek sampai dia besar. Enggak bedanya kita dulu gitu. Dulu ya, waktu saya masih kecil dulu, itu saya sering kali ngedenger orang tua saya itu kalau habis sholat subuh atau malam sebelum tidur, itu dia baca Quran. Dia baca Quran cuma 3 surat. Yang pertama dia baca Ar-Rahman, yang kedua dia baca Waqiah, yang ketiga dia baca Tabarok. Tuh, orang tua saya tiap hari itu begitu. Ya akhirnya alhamdulillah, karena saya sering dengerin Pak Haji, sampai sekarang saya kalau mau sebelum tidur
Saya baca 3 itu surat. Nah, itu kan mencontohkan apa namanya? Karakter penghantar sebelum orang tua kita tidur itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita sehingga kita bisa niru terus sampai sekarang gitu. Ya. Begitu. Jadi pentingnya tuh membentuk di dalam rumah tangga itu, apalagi di dalam rumah tangga kita, ya bentuk karakter itu kepada anak-anak kita. Makanya kalau anak mau tidur, bacain sholawat, usap-usap palanya, insya Allah ini akan jadi anak yang soleh kalau dia laki, yang perempuan akan menjadi anak yang soleha. Begitu. Tapi kalau penghantar tidurnya kita bacain Al-Quran, kita bacain sholawatan, insya Allah tumbuh besarnya menjadi ulama. Kenapa? Itu akan terekam terus Pak dalam memorinya, masuk dalam alam bawah sadarnya. Begitu. Ketika masuk dalam alam bawah sadarnya, maka itu akan menjadi sebuah feeling. Menjadi sebuah feeling, sebuah kekuatan feeling, sehingga orang itu udah belok ke kiri bakalan balik lagi ke kanan. Makanya kalau orang tua dulu ngomong begini, dia punya anak, Tong, lu nanti abis lulus SD, lu mah jangan sekolah di luar dah, mendingan mondok. Emang kenapa Pak? Begitu jawabannya. Gua pengen nanti gua mati ada yang ngajiin. Gua pengen gua mati bukan orang lain yang ngajiin, tapi anak gue sendiri, katanya begitu. Itu kalau orang tua dulu mah. Orang saya dulu begitu. Saya lulus SD ceritanya. Saya pengen bersekolah di luar kayak orang-orang begitu. Kata bapak saya begitu. Lu mah jangan sekolah di luar, lu mondok aja. Gue mah yang penting lu bisa ngaji. Sekolah mah lu jangan pikirin, lu kagak lulus juga kagak apa-apa. Yang penting mah lu bisa ngaji. Tuh begitu. Kalau orang tua dulu mengajarin yang penting bisa ngaji. Sekolah mah nomor 2 katanya begitu. Lah emang apa begitu? Biar gue mati ada yang ngajiin. Katanya begitu. Gue mau pengen anak gue yang ngajiin bukan orang lain. Begitu. Tuh kalau orang tua dulu begitu. Makanya kalau seandainya pengantar tidurnya itu sholawat dengan Al-Quran, maka itu akan terbentuk sebuah karakter karena ada benteng yang Bapak berikan ketika dia mau tidur. Makanya orang tua dulu kalau nidurin anak itu dia bacain sholawatan. Nah itu penting sekali. Maka di sini hati kita menjadi hidup sehingga pengertian hidup itu, satu, bisa menerima kebaikan, kedua, semakin peka dengan kebaikan, ketiga, sering sekali ya orang begitu Pak ya, sering kali orang berpikir begitu. Dengan cara kita berpikir begitu, maka yang akan kita dapatkan adalah semakin lembutnya hati kita, semakin tenangnya hati kita begitu. Ya kadang-kadang memang banyak juga ya, orang yang berpikirnya kebalik. Kadang-kadang banyak orang yang berpikirnya kebalik begitu. Saya kasih contoh Pak, orang yang berpikir kebalik. Saya kasih contoh orang yang berpikir kebalik. Ketika ada orang datang ke rumah meminta sedekah, Bapak bagi apa tidak kira-kira? Ada orang nih datang ke rumah kita minta sedekah, kira-kira kita bagi nggak Pak Asnawi? Wajib. Kita bagi nggak? Kalau ada kita, iya. Kalau ada kita bagi, walaupun sedikit. Ini saya bicara contoh orang berpikir terbalik. Ya. Saya berpikir orang berpikir terbalik. Ketika ada orang yang datang ke rumah meminta sedekah, pasti kita kasih nggak? Kita kasih ya. Ketika Bapak bagi dan dia menerima, ya, yang harus ngucapin terima kasih siapa Pak? Yang nerima. Yang nerima. Ya. Yang nerima, yang ngucapin terima kasih. Ya. Yang ngucapin terima kasih.
Kenapa harus yang nerima yang ngucapin terima kasih, Pak? Karena dikasih. Karena sudah dikasih, ya. Karena sudah dikasih tuh kata Pak Haji ya. Sebenarnya itu cara berpikir terbalik. Kalau cara berpikir Rasulullah tuh nggak begitu, ya. Cara berpikir Rasulullah, kita ngasih ke orang atau kita memberi ke orang, seharusnya kita yang ngucapin terima kasih, bukan yang nerima yang ngucapin terima kasih. Kita nih yang ngucapin terima kasih, bukan yang nerima yang ngucapin terima kasih. Kenapa? Biar kita merasa enggak angkuh. Jadi kita memberi, tapi kita ngucapin terima kasih, bukan yang memberi, bukan yang nerima yang ngucapin terima kasih. Rasul ngajarin begitu biar tinggal timbul di dalam diri kita itu rasa angkuh. Makanya kata Rasul, buru-buru tatkala kita memberi kita ucapin terima kasih ya. Begitu. Karena ada zamannya, Pak. Karena ada masanya nanti itu akan ada sebuah masa yang satu, perdagangan itu stop, tolong menolong itu stop, memberi pemberian orang lain pun udah kagak ada yang mau nerima. Tapi kan pikiran kita saat ini kan nggak begitu, ya kan? Pikiran kita tuh nggak begitu. Padahal Rasul ngajarin itu begitu. Kita memberi, kita yang ngucapin terima kasih. Bukan yang nerima yang ngucapin terima kasih, tapi yang memberi. Mengapa Rasul ngajarin begitu? Karena ada zaman, ada masanya nanti di mana perdagangan itu stop, tolong menolong itu udah kagak ada, lalu memberi udah kagak ada yang nerima. Bagaimana ayatnya? Saya bacain biar kagak keder. Yauma labiun fihi wala taqullatu wala kullatahu wala syafa'ah. Itu ayatnya. Suatu saat nanti ada masa di mana perdagangan stop, tolong menolong stop, memberi tidak ada yang mau nerima. Jadi ketika ada orang yang mau nerima pemberian kita, maka kita harus senang ngucapin terima kasih. Tuh. Terima kasih. Karena apa? Ya. Kita yang harus mengucapkan terima kasih. Jadi ketika ada orang yang meminta, Bapak kasih, terus dia mau nerima, itu sebuah kehormatan bagi kita. Itu sebenarnya itu adalah sebuah kehormatan bagi kita, ya. Jadi buru-buru kita ngucapin terima kasih. Kalau itu Bapak lakuin, maka hati kita makin hari makin lembut. Tapi kalau selama ini Bapak menunggu dia terima kasih, itu yang ada timbulnya keangkuhan. Pasti akan timbul terus keangkuhan. Kalau kita selalu menunggu orang yang kita beri ngucapin terima kasih sama kita, pasti timbul. Karena apa? Otomatis kita ngarepin. Yang namanya ngarepin itu udah suatu keangkuhan tuh, ya. Begitu tuh kira-kira, ya. Padahal selama ini kita berpikir begitu kan, kita yang memberi, yang nerima, yang ngucapin terima kasih. Padahal nggak begitu. Kalau Rasul ngajarin nggak begitu. Rasul ngajarin kita memberi, kita yang terima kasih. Buru-buru terima kasih berarti menandakan apa? Rasul sudah mengajarkan kita dari saat ini, karena nanti ada masanya semua itu akan terjadi. Kita memberi, orang kagak mau nerima. Tuh. Makanya Rasul ngajarinnya dari sekarang begitu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau misalkan kita yang memberi, kita yang terima kasih, banyak Pak kejadiannya. Banyak orang ahli sedekah, banyak orang rajin sedekah, tapi angkuhnya makin jadi, sombongnya makin jadi. Kadang-kadang bisa jadi sedekahnya itu diliputin dengan pengen ketenaran, ya, bukan dengan keikhlasan. Makanya Rasul ngajarinnya begitu tuh, ya, yang memberi yang terima kasih, bukan yang nerima. Kalau Rasul itu mah. Tapi pikiran kita saat ini kan begitu, ya kan?
otomatis kita yang memberi, orang yang kita beri yang terima kasih, begitu. Makanya banyaklah keangkuhan orang yang rajin sedekah, orang yang ahli sedekah tetap angkuh, tetap sombong, begitu. Gelangak mulu, karena apa? Dia merasa memberi, begitu. Sehingga nanti sedekah itu tidak bisa menolong dirinya, ya. Padahal kita berharap sedekah itu kan menolong diri kita, gitu. Nanti di alam barzah akan memberi naungan diri kita. Tapi kalau yang muncul itu angkuh, tetap kita ngasih. Misalnya kita ngasih nih, tetap kita ngasih, berharap dia ngucapin terima kasih. Bahkan kita tersinggung kadang-kadang kalau dia nggak terima kasih sama kita kalau kita udah kasih, begitu, ya. Di mana letak keikhlasan kita, begitu. Jadi kalau kita memberi itu adalah mencerminkan satu keikhlasan diri kita, Pak. Kita memberi tapi kita yang mengucapkan terima kasih, ya walaupun bilangnya terima kasih ya, begitu. Itu mencerminkan keikhlasan di dalam hati kita, begitu. Karena kalau orang tua dulu memang ngajarin bagaimana Pak orang tua dulu itu kalau masalah memberi yang penting kayaknya orang tua dulu tuh selalu ngomongnya begitu kan. Orang tua dulu ngasih mau berapa kek yang penting ikhlas. Tuh orang tua dulu ngajarin begitu tuh, ngasih berapa kek yang penting ikhlas tuh, begitu tuh pasti. Iya, ikhlas yang penting. Makanya karena di mindset kita, di logika kita itu bicaranya begitu, akhirnya apa? Yang penting ikhlas. Kotak amal Jumat isinya berapa Pak? 2.000 per 1.000? 2.000 per 100.000? Banyakannya apa itu? 2.000 per 100.000 kotak amal? 2.000. Pasti 2.000. Ya karena kita ngikutin mindsetnya yang penting berapapun ikhlas. Begitu. Sebenarnya enggak begitu. Yang ikhlas, benar-benar ikhlas adalah tatkala kita memberi, kita berterima kasih. Jadi enggak ada intervensi, gitu. Baik, cukup. Ya, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini selalu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.